kegiatan ini karena ini menunjukkan upaya kolaborasi dan upaya peningkatan untuk pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah. Dan kami tentu berharap kegiatan semacam ini tidak hanya bisa sekali Pak Dirjen. Kalau mungkin itu bisa dilakukan secara reguler, karena ini tentunya bukan hanya sebagai ajang healing atau hiburan para guru, ya. Tapi juga ini bisa menjadi semacam ajang silaturahmi dan juga konsolidasi, sehingga keberadaan guru-guru agama Islam termasuk juga keberadaan mata pelajaran agama Islam itu betul-betul punya dampak dan dirasakan masyarakat yang luas. Saya ingin menggarisbawahi bahwa keberadaan PAI dalam sistem pendidikan nasional itu menjadi sangat fundamental karena itu terkait dengan tujuan inti dari pendidikan nasional kita. Kalau mengacu kepada undang-undang kita pasal 31 ayat 3 misalnya, itu jelas disebutkan bahwa untuk mencapai bangsa yang cerdas dibutuhkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga menurut rumusan ini tidak ada bangsa yang cerdas dalam konteks Indonesia tentunya tanpa punya keimanan dan ketakwaan yang baik yang dilengkapi dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Pada konteks inilah PAI punya urgensi, punya relevansi, sehingga kita berharap betul PAI di lingkungan sekolah itu menjadi jangkar moral dan juga sumber tumbuhnya karakter anak-anak kita. Saya ingin menggarisbawahi bahwa harapan kita semua tentu pembelajaran pendidikan agama di sekolah itu menjadi proses internalisasi nilai-nilai keislaman kepada peserta didik pada anak kita, sehingga Islam itu betul-betul menjadi satu penghayatan, tidak semata dihafal dalam kata, tapi dilupakan dalam laku. Proses internalisasi itulah yang menurut saya itu bagian dari penguatan identitas itu sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang sifatnya bonding, yang menyatu dan inherent dalam jiwa kita. Tapi saat yang sama kita berharap proses internalisasi itu juga harus dibarengi dengan proses eksternalisasi, di mana Islam yang sudah kita pahami itu menjadi satu keterampilan hidup, keterampilan sosial. Sehingga pada level itu PAI punya fungsi sebagai bridging, sebagai jembatan. Jadi satu sisi ke dalam menjadi body, tapi keluar yang menjadi bridging. Dengan cara itulah setiap manusia yang beriman dan bertakwa itu punya korelasi yang baik, punya muamalah yang baik dengan sesamanya. Ada satu survei yang baru saja dirilis oleh BRIM, namanya survei data dasar kehidupan beragama. Ini survei tahun 2024, tapi baru dirilis tahun ini. Untuk survei ini, hampir 99% orang Indonesia itu religius, dan mereka cukup rajin membaca kitab suci.
Ada yang membaca sehari sekali, ada yang membaca seminggu satu kali, ada juga yang membaca setahun sekali. Tapi kalau dirata-ratakan, artinya masih cukup besar warga kita yang mengaku beragama yang membiasakan membaca kitab suci. Nah, yang menjadi catatan dari coba ini adalah meskipun cukup menjadi tradisi membaca kitab suci, tapi hanya sebagian kecil dari kita yang mengerti apa isinya, yang memahami apa ajaran itu. Bahkan ada kecenderungan sebagian besar kita itu memahami ajaran agama parsial, sepotong-sepotong. Ini bisa menimbulkan kerawanan memahami agama tidak utuh. Maka dalam konteks ini kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sedang mendorong agar para guru menguasai kompetensi pedagogis pembelajaran mendalam. Diharapkan kita semua mengerti sesuatu tetapi mengerti maknanya hingga mendalam. Orientasi kita dalam proses pembelajaran tidak hanya mengejar jumlah materi. Ini disinggung oleh Pak Dirjen juga persoalan ini. Tetapi kita ingin melihat bahwa sebenarnya materi itu cukup yang paling esensial saja yang diajarkan kepada anak-anak kita, termasuk materi pendidikan agama Islam. Tapi sedikit anak-anak kita harus mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masalah ini satu tantangan ada di satu sisi sebagian umat kita rajin, masih cukup rajin membaca kitab suci. Saat yang sama ada gap, mereka tidak terlalu memahami apa yang mereka baca. Ini menurut saya ada proses yang harus kita implementasi secara baik. Nah, yang kedua, survei ini menyebutkan bahwa sebagian besar keluarga kita itu mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada anak-anaknya. Nilai yang paling tinggi, yang paling sering ditekankan oleh keluarga kepada anak-anak adalah kejujuran. Cukup besar, hampir 70% persentase. Setelah kejujuran, apa yang diajarkan keluarga kepada anak-anak ini adalah religiusitas. Sehingga wajar hampir 100% umat kita mengaku religius. Kita melakukan kepada orang tua, kepada anak-anak. Nilai ketiga yang diajarkan oleh keluarga kepada anak-anak adalah soal toleransi. Nah, yang menarik adalah ada nilai lain yang juga diajarkan oleh keluarga kepada anak-anak, tetapi persentasenya sedikit, sangat sedikit. Pertama adalah soal mengajarkan soal kreativitas, yang kedua mengajarkan soal berpikir kritis. Kalau boleh saya melihat bahwa memang dalam tradisi budaya kita, dalam keluarga kita pada khususnya, dorongan anak untuk berpikir kritis, dorongan anak untuk punya kreativitas itu masih tinggi, masih kurang. Dosisnya harus ditingkatkan. Nah, kalau kita sambungkan, kalau budaya berpikir anak-anak kita tidak terlalu kritis, tidak punya kreativitas, ketika membaca kitab suci tidak punya kreativitas, tidak punya kekritisan, tidak mengerti apa yang dibaca, itu bisa menimbulkan pemahaman yang negatif. Dan dalam survei ini ada kecenderungan umat beragama kita ini cenderung kompromistis dengan konten-konten yang bernada negatif di media sosial. Jadi satu sisi kita melihat gambaran masyarakat kita yang semakin toleran, yang semakin harmonis, yang semakin rukun, bahkan indeks kerukunan umat beragama kita terus meningkat. Kemarin saya membaca Pak Menteri Agama menyampaikan indeks harmoni kita sekarang juga meningkat naik. Satu hal yang perlu kita syukuri, tapi sisi yang lain ada perkembangan yang harus kita juga antisipasi. Nah, ajang semacam ini, menurut saya itu penting untuk mengantarkan anak-anak kita, termasuk gurunya, pengawasnya, berinteraksi dengan sesama
sesama Muslim yang datang dari banyak tempat. Penelitian ini juga mengatakan satu hal, bahwa ada kecenderungan masyarakat Muslim kita cenderung lebih berbicara, bergaul dengan teman yang homogen. Saya tidak tahu apa gejalanya, tetapi penelitian ini mengatakan bahwa cukup besar orang Muslim yang tidak punya teman seagama dari kelompok yang berbeda. Cukup besar orang Muslim yang tidak punya teman dari orang yang berbeda agama. Cukup besar juga orang Muslim yang tidak punya teman dari suku yang berbeda. Ini datanya ada. Jadi ada kecenderungan relasi sosial kita ini makin lama makin homogen. Saya belum banyak baca data sebenarnya, tetapi dugaan saya ini juga terdampak dari perkembangan media sosial, disrupsi digital. Anak-anak kita yang sudah mengalami ketergantungan terhadap media sosial itu ada kecenderungan dia menyendiri, tidak bersosialisasi, sehingga mereka tidak perlu berinteraksi dengan teman sebayanya. Bukan karena faktor atau mungkin ideologi tertentu. Jadi mereka tidak berinteraksi dengan orang yang berbeda organisasi, mereka tidak berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, mereka tidak berinteraksi dengan orang yang berbeda suku. Itu lebih karena perubahan relasi sosial yang didorong oleh perkembangan digital. Jadi saya belum melihat faktor motif ideologi atau agama pada konteks ini. Nah, di sini tema saya, peran Islam itu untuk menjangkau moral, di samping dan sumber rujukan kehidupan kita, bahwa Islam itu juga bisa terbuka, bisa merangkul rahmatan lil alamin. Nah, dalam konteks ini saya betul-betul kami sama kementerian mengapresiasi atas kegiatan semacam ini, karena ini akan mempertemukan Bapak Ibu anak-anak kita dari berbagai tempat sekolah yang berbeda. Ya, kita satu keyakinan, kita satu agama, tetapi belum tentu kita saling mengenal dengan tetangga sekolah kita, dengan tetangga provinsi atau kabupaten yang lain. Ajang semacam ini itu bisa menjadi ajang pertemuan, ajang perjumpaan yang secara sosial itu penting. Di samping kita memperkuat internalisasi yang sifatnya bonding ke dalam diri kita, tetapi juga bagaimana menjadikan Islam sebagai jembatan komunikasi, bukan hanya dengan orang yang seiman dengan kita, tapi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan hasil penelitian yang saya baca tadi itu mengatakan tadi ada kecenderungan kita makin homogen, dan dugaan saya bukan karena motif agama semata, tapi ada motif perubahan interaksi masyarakat karena didorong oleh ledakan digital, termasuk juga ledakan perkembangan kecerdasan buatan. Semoga adik-adik kita yang ikut kegiatan ini termotivasi kembali ke sekolahnya masing-masing, membawa pengalaman baru dan bisa mengabarkan hal-hal yang baik yang ditemui dalam pertemuan semacam ini. Dan bagi peserta yang belum beruntung tidak juara, karena yang namanya juara cuma 1, 2, dan 3, yang tidak juara jangan berkecil hati, karena dengan kehadiran Bapak Ibu semua di Jakarta dikumpulkan oleh Kementerian Agama, artinya Bapak Ibu sudah mewakili para juara, ya kan? Jadi soal juara itu soal teknis, urusan di luar juri. Tapi ini saya pesankan bahwa jangan berkecil hati, dan Bapak Ibu dan sampai sore-sore ini menunjukkan Bapak Ibu dan anak-anak kita punya mental juara, dan kembali ke komunitas dan ke sekolahnya masing-masing. Tolong menjadi mengabarkan hal-hal baik dan bisa memotivasi teman-temannya dan mewakili citra bahwa PKI adalah satu simbol jangkar moral di lingkungan kita sekolah masing-masing. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, memudahkan jalan kita, dan memberikan kemudahan Bapak Ibu dalam mencerdaskan anak-anak kita untuk mencapai Indonesia yang maju dan berkemajuan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.